Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khatijah Fatimah Zahra dengan NIM D600230187. Saya Nira Feina Berliana dengan NIM D600230178. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas PO. Pertama-tama, game teori merupakan salah satu ilmu di bidang matematika untuk menganalisa dalam pengambilan keputusan ketika dua atau lebih pelaku terlibat dalam konflik atau kompetisi. Game teori melibatkan dua atau lebih pengambilan keputusan atau yang disebut sebagai pemain. Tujuan utama dari game teori adalah untuk memahami bagaimana para pemain yang rasional membuat keputusan dalam sebuah situasi, di mana hasil keputusan mereka bergantung tidak hanya pada tindakan mereka sendiri, tetapi juga pada tindakan pihak lain. Selain itu, game teori bertujuan untuk memprediksi hasil dari interaksi strategi, menganalisis konflik dan kerjasama, serta membantu dalam perumusan keputusan dan pembuatan suatu kebijakan. Dalam teori permainan, jenis-jenis permainan dibedakan berdasarkan beberapa aspek penting yang mencerminkan sifat dan kompleksitas interaksi antar pemain. Pertama, berdasarkan jumlah total keuntungan yang dibagi antar pemain, ada zero sum game dan non-zero sum game. Pada zero sum game, keuntungan satu pemain sama persis dengan kerugian pemain lain, sehingga totalnya selalu nol. Artinya, kemenangan satu pihak hanya mungkin jika pihak lain kalah, seperti dalam permainan catur atau poker. Sebaliknya, non-zero sum game memungkinkan hasil di mana semua pemain dapat memperoleh keuntungan bersama atau mengalami kerugian bersama, sehingga interaksi tidak selalu kompetitif murni. Contohnya seperti dalam kasus kerja sama bisnis atau negosiasi. Selanjutnya, jenis permainan juga bisa dibedakan menjadi jumlah pemain yang terlibat. Permainan dengan dua pemain lebih mudah untuk dianalisis dan sering dipresentasikan dalam bentuk matriks. Sementara permainan yang lebih dari dua pemain menjadi lebih kompleks dan sering melibatkan pembentukan koalisi atau aliansi. Selain itu, permainan juga dibagi berdasarkan urutan keputusan yang diambil para pemain. Dalam simultaneous game, semua pemain membuat keputusan secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan dari pihak lain. Sedangkan dalam sequential game, para pemain bergerak bergiliran dengan mengetahui tindakan sebelumnya, sehingga strategi dan perhitungan menjadi lebih rumit. Informasi yang dimiliki oleh pemain juga menjadi kriteria pembeda penting. Dalam permainan dengan perfect information, semua pemain mengetahui setiap langkah yang telah diambil, seperti pada permainan catur. Berbeda dengan permainan imperfect information, di mana ada elemen rahasia, seperti kartu yang tersembunyi dalam poker. Selain itu, berdasarkan apakah pemain dapat berkoalisi atau tidak, teori permainan dibagi menjadi kooperatif game, di mana ada kemungkinan bersekutu dan membuat perjanjian, dan non-kooperatif game yang mengasumsikan setiap pemain bertindak mandiri demi kepentingan sendiri. Terakhir, dari segi strategi, permainan dapat berupa pure strategi, di mana pemain memilih satu strategi tertentu secara pasti, ataupun mixed strategi, di mana pemain memilih strategi secara acak berdasarkan probabilitas tertentu. Representasi matematis permainan juga beragam. Ada yang menggunakan bentuk matriks, normal form, untuk permainan simultan, dan bentuk pohon keputusan atau extensive form yang menggambarkan urutan aksi dalam permainan berurutan. Dalam teori permainan, jenis-jenis permainan dibedakan berdasarkan beberapa aspek penting yang mencerminkan sifat dan kompleksitas interaksi antar pemain. Pertama, berdasarkan jumlah total keuntungan yang dibagi antar pemain, ada zero sum game dan non-zero sum game. Ada zero. Selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan terkait soal oleh teman saya. Ya, selanjutnya masuk ke contoh soal. Itu di sini terdapat
player satu dan player 2, di mana di player satu itu dengan probability X1 dengan strategi pertama itu ada nilai 0, min 2 dan 2. Lalu untuk player satu probability dengan 1 min X1 dengan strategi 2 itu ada 5, 4, dan min 3. Kemudian untuk player 2 itu ada strategi satu itu yaitu senilai 0 dan 5. Untuk strategi 2 senilai min 2 dan 4. Strategi 3 senilai 2 dan min 3. Dari persoalan ini kita akan menggunakan penyelesaian dengan bentuk strategi campuran. Jadi dari sini kita dapatkan expected payoff-nya itu untuk Y1 itu 0x1. Lalu untuk ditambahkan dengan 5 dikali 1 min X1. Dan untuk Y2 itu senilai min 2x1 ditambahkan dengan 4 dikali 1 min X1. Dan Y3 itu 2 kali X1 ditambahkan dengan min 3 dikali 1 min X1. Lalu dari permasalahan ini didapatkan persoalan untuk memaksimalkan nilai X3 dengan formulasi eh, formulasinya itu sebagai berikut. Yang pertama ada 5x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua ada minus 2x1 plus 4x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga ada 2x1 min 3x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Lalu x1 ditambah x2 sama dengan 1. Dan nilai x1 serta x2 itu lebih dari sama dengan 0. Untuk caranya yang pertama di sini ada masukkan nilai X1 itu tadi 0, lalu X2-nya 0, dan X3-nya itu senilai 1. Kemudian untuk constraint 1 itu X1-nya 0, X2-nya itu konstantanya 5, lalu X3-nya minus 1. Lalu untuk fungsi yang kedua itu nilai X1-nya min 2, lalu nilai X2-nya 4, lalu nilai X3-nya min 1. Untuk fungsi yang selanjutnya itu nilai X1-nya 2, nilai X2-nya min 3, dan nilai X3-nya min 1. Lalu yang selanjutnya X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya 0. Kemudian kita masukkan untuk memaksimalkan nilai X3 tadi, yaitu dengan rumus sama dengan sum sum produk. Lalu kita select bagian koefisiennya dari X1, X2 sampai X3. Lalu separator, lalu masukkan pilih yang bagian solution dari X1, X2, X3 untuk menemukan jumlah nilai yang akan dapat nanti dari masing-masing X1, X2, X3. Lalu untuk yang tadi itu dikunci dengan F4. Lalu di enter. Lalu untuk LHS itu eh untuk yang constraint satu itu menggunakan rumus sum product, lalu select bagian X1, X2, X3-nya, kemudian bagian select bagian solution dan jangan lupa dikunci pakai F4. Lalu enter. Lalu yang bawahnya itu sama aja bisa langsung di drag ke bawah.
Lalu selanjutnya untuk eh, menemukan nilai X1, X2, dan X3, kita menggunakan Excel Solver. Bisa masuk ke bagian data, lalu solver. Untuk set objektifnya, kita pilih yang kolom Z. Lalu untuk eh, subjektunya pilih maksimum karena kita akan memaksimalkan nilai X3. Lalu untuk variabel selnya kita pilih bagian X1, X2, X3. Lalu untuk subject to constraints-nya pilih add, lalu pilih LHS yang constraint 1, 2, 3. Dan untuk tandanya itu lebih dari sama dengan. Dan untuk constraint-nya itu pilih yang kolom RHS. Lalu kita add. Yang constraint 4 dimasukkan dengan tanda sama dengan. Masukkan yang RHS, lalu add. Lalu untuk solving methodnya kita menggunakan simple linear program, lalu solve. Ini bisa untuk reportsnya bisa dipilih answer atau tiga-tiganya juga nggak apa, tapi ini saya akan memunculkan yang answer saja untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai X1 itu sebesar 0,636, nilai X2 0,364, nilai X3-nya 0,182. Dan untuk answernya final value-nya itu 0,182 dari maksimalkan nilai X3 tadi. Selanjutnya untuk dari permasalahan tadi juga kita mencari nilai minimize untuk Y4. Itu untuk subjek to-nya itu yang pertama ada min 2Y2 ditambah 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Lalu yang kedua itu ada 5Y1 ditambah 4Y2 dikurang 3Y3 dikurang Y4 kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk yang persamaan ketiga itu Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 1. Dan nilai Y1, Y2, dan Y3 itu lebih dari sama dengan 0. Untuk caranya masih sama dengan yang untuk memaksimalkan tadi. Itu untuk nilai Z kita masukkan rumus sum product. Lalu select bagian koefisien. Lalu bagian solution. Kolom solution. Dan jangan lupa dikunci pakai F4. Lalu enter. Nah, untuk LHS juga masih sama rumusnya, masukkan sum product, lalu select bagian nilai constraint 1 dari Y1, Y2, Y3, dan Y4, lalu kolom yang solution, kemudian enter. Dari ini kita lanjut untuk Excel solvernya, masuk ke data, lalu solver. Untuk set objektifnya, kita pilih yang kolom untuk Z tadi. Lalu untuk to-nya itu kita pilih yang min karena kita akan meminimalkan nilai Y4. Dan untuk variabel sel ini, pilih kolom yang solution dari Y1, Y2, Y3, dan Y4. Lalu untuk subject constraints-nya, masukkan yang LHS. Lalu untuk tandanya itu kurang dari sama dengan. Lalu untuk constraint-nya itu masukkan kolom yang RHS. Lalu kita add. Lalu untuk selanjutnya juga sama. Dan untuk tandanya itu diganti yang sama dengan. Lalu untuk constraint-nya masukkan yang RHS. Lalu add.
Dan untuk solving metodenya kita masih sama menggunakan simplex LP atau linear programming. Lalu solve. Dan pilih yang answer, lalu oke. Nah, udah muncul untuk nilai Y1-nya itu 0. Untuk Y2-nya itu 0,45 sekian. Untuk Y3 itu 0,54 sekian. Untuk Y4 0,18 sekian. Untuk nilai Z-nya itu 0,18 sekian. Nah, untuk final value dari meminimalkan nilai Y4 itu 0,1818. Udah. Mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.